Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Saya ucapkan selamat datang Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Wirosari dan Bapak Ibu Guru dari SMP Negeri 3 Wirosari yang hari ini berkenan hadir. Saya ucapkan terima kasih untuk mengikuti kegiatan diseminasi dari kami berdua. Nanti akan kami sampaikan. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk mengikuti acara diseminasi. Sholawat serta salam kita panjatkan pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena kita harapkan nanti syafaatnya di yaumul akhir. Nah Bapak Ibu, nanti untuk acara hari ini ada beberapa susunan. Yang pertama yaitu pembukaan, setelah itu nanti doa, yang berikutnya nanti paparan dari CGP 1 yaitu saya, yang kedua nanti paparan dari CGP 2 Ibu Duyan, selanjutnya penutup. Sebelum kita masuk ke acara inti, agar acara kita berjalan dengan lancar dan berjalan dengan baik sampai di akhir kegiatan, mari kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa bersama, kita baca Al-Fatihah bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Saya buka acara hari ini dengan bacaan Bismillah. Nah, lanjut ke acara selanjutnya yaitu paparan dari CGP pertama, yaitu saya sendiri, Ibu Sri Astuti. Jadi saya akan memaparkan atau menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang mungkin telah saya lakukan di sekolah saya di SMK Negeri 1 Wirosari, dan juga penerapan budaya positif nanti yang bisa diterapkan di sekolah-sekolah lain oleh Bapak Ibu Guru. Perkenalkan, nanti CGP yang akan memaparkan kegiatan hari ini atau materi hari ini yaitu saya sendiri, dan yang berikutnya nanti Ibu Duyana. Nah ini beliau Ibu fasilitator kami yaitu Ibu Eni Haryaningsih, dan beliau pengajar praktek kami Ibu Kusumaniro Prastian. Nah sebelum acara sebelum kita lanjutkan, jadi ada sedikit kesepakatan kelas yang saya tawarkan. Nanti misalkan ada tambahan, monggo silahkan dari Bapak Ibu Guru. Yaitu yang pertama hadir tepat waktu. Alhamdulillah nanti Bapak Ibu Guru sudah hadir tepat waktu semua. Saya ucapkan terima kasih. Yang kedua nanti aktif berpartisipasi apabila misalkan saya lontarkan pertanyaan. Yang ketiga menghormati pembicara dan teman lain yang berpendapat. Saya harapkan tidak ada kegiatan mengobrol sendiri ya. Jadi ketika nanti saya menyampaikan supaya bisa apa yang saya sampaikan terserap dengan baik. Yang berikutnya menyampaikan pendapat apabila sudah dipersilahkan. Yang berikutnya terakhir menjaga kebersihan. Jadi saya mohon nanti setelah acara selesai mungkin sampah dari makanan atau minuman bisa dibuang ke tempat sampah. Terima kasih. Ada tambahan lain mungkin? Tidak ada? Cukup? Oke, terima kasih. Nah, apa yang akan kami sampaikan yaitu terkait dengan budaya positif. Budaya itu kalau untuk diri kita sendiri itu sesuatu hal yang kita lakukan, pembiasaan. Untuk diri kita pribadi pembiasaan. Kita sudah terbudaya, misalkan Bapak Ibu Guru bangun setiap pagi jam 5 karena bekerja, itu sudah terbudaya. Tanpa kita ada alarm, itu biasanya dengan sendirinya kita akan terbangun pada jam yang sama setiap harinya. Betul ya Bapak Ibu? Ya, itu adalah budaya atau kebiasaan atau pembiasaan. Nah, budaya positif ini nanti yang kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Jadi yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini nanti yang akan kami sampaikan atau kami paparkan atau kami bagikan kepada Bapak Ibu Guru semuanya. Perubahan paradigma belajar. Di dalam belajaran kami sebagai calon guru penggerak, pertama kali kami diperkenalkan tentang pemikiran atau filosofis dari Ki Hajar Dewantoro. Itu merupakan sesuatu hal yang
mungkin baru buat kami ya sebagai seorang guru. Ternyata pendidikan itu adalah suatu kegiatan menuntun. Selama ini mungkin kita sebagai guru itu belum sepenuhnya menuntun atau mendampingi siswa dalam belajar. Karena mungkin kita dulu pernah bersekolah, ya. Pendidikan yang kita dapatkan dulu ketika bersekolah mungkin akan berbeda ketika kita menerapkan pada anak didik kita sekarang. Tapi kadang-kala karena itu sudah terbudaya dan itu menjadi budaya, jadi apa yang kita dapatkan dulu ya itulah yang kita terapkan pada murid. Jadi Bapak Ibu guru datang memberikan materi bla 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 bla, murid hanya mendengarkan. Itu yang kita dapatkan dulu waktu saya masih kecil juga seperti itu. Nah, itu paradigma yang salah menurut Ki Hajar Dewantoro. Bahwasanya kalau menurut Ki Hajar Dewantoro kita adalah sebagai penuntun, fasilitator, mendampingi siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Berbeda apanya? Sarana dan prasarana. Kalau anak-anak di kota besar, itu misalkan untuk zaman sekarang ya, kita kasih kamu belajar dengan Android, belajar dengan komputer, sudah langsung bisa. Tapi kalau anak-anak kita di desa itu sudah sangat sulit sekali. Apalagi itu anak SD SMP yang belum mengenal komputer dan sebagainya. Juga akan menuntut mereka sesuai zaman sekarang. Kalau untuk anak SMK murid-murid saya itu adalah generasi Z, generasi yang dia itu tumbuh dengan digitalisasi. Mereka tidak bisa lepas dari handphone. Bisa Anda coba kalau misalkan belajar dengan anak di rumah yang mungkin usia remaja, itu setengah jam saja untuk meninggalkan HP itu tidak bisa. Setengah jam saja. Tidak usah anak kita sendiri saja itu tidak bisa. Nah, makanya tugas kita yaitu sebagai guru adalah menuntun siswa agar mereka itu mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kenapa kebahagiaan? Kenapa keselamatan? Karena demi masa depan mereka. Ya, artinya kita sebagai guru itu kan ibaratnya seperti halnya petani. Jadi sekolah kita ibaratnya lahan, tanah. Nah, murid ibarat benih yang kita tanam di suatu lahan. Gurunya sebagai petani. Bagaimana benih itu tumbuh tergantung dari petani itu. Bagaimana dia merawatnya, bagaimana dia menyiramnya, memberikan pupuk dan sebagainya. Kita tanam benihnya tapi tidak kita rawat dengan baik, kita sayangi dengan baik, pasti juga tidak bisa tumbuh walaupun lahannya itu bagus sekali. Nah, itu tugas seorang guru. Nah, nilai-nilai guru ya di sini kan nilai guru penggerak, tapi bisa Bapak Ibu terapkan. Jadi nilai-nilai guru ini sebenarnya juga sudah kita ada di diri kita, tapi mungkin belum kita sadari. Ya, nanti ini penekanan saja. Yang pertama yaitu berpihak pada murid. Yang kedua mandiri, yang ketiga kolaboratif, yang keempat inovatif, yang kelima reflektif. Nah, mungkin bisa ini ya gambarannya. Kalau kita berpihak pada murid itu penjelasannya apa? Guru berperan sebagai fasilitator, sebagai penuntun tadi ya, pembimbing, biar anak itu berkembang dengan sendirinya dan sesuai dengan bakat minatnya. Guru selalu berusaha memahami kebutuhan dan gaya belajar siswa. Setiap siswa itu unik Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa memaksakan untuk kita itu memberi pola didik yang sama. Ya, tidak bisa. Jadi kita harus menerapkannya dengan cara berbeda. Bisa mungkin di awal pembelajaran bisa adanya namanya assessment diagnostik ya. Jadi kita biar bisa tahu siswa kita itu bisa kita kategorikan sendiri-sendiri dan pembelajarannya juga bisa kita terapkan sendiri-sendiri. Yang berikutnya, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Nah, ini salah satu gambaran yang pernah saya lakukan di kelas saya. Jadi anak-anak praktek plating atau penyajian makanan. Jadi anak-anak saya biarkan di sana bebas. Jadi saya kasih, kamu buat suatu menu, silakan nanti dipraktekkan di plating atau disajikan. Plating seperti halnya kalau makanan yang disajikan di restoran atau di hotel seperti itu. Jadi itu anak-anak senang sekali. Yang berikutnya, memberikan kesempatan siswa untuk berkembang. Ya, kita biarkan mereka berkembang sesuai minat dan bakatnya. Jangan dipaksakan. Dipaksakan sesuai keinginan kita. Ya, kita tuntun mereka, kita bimbing mereka dengan baik. Ini juga gambaran yang lain. Saya pernah anak-anak ya di sini menciptakan
menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan. Di situ ada anak-anak membuat karya seni dari bahan bekas. Mungkin Bapak Ibu guru juga sudah pernah melakukan, saya yakini itu. Terus ada karya seni juga dari tanah liat, ada kreativitas ini membuat bentoke, jadi membuat kue. Yang berikutnya juga ini ada tugas wawancara dengan usaha di sekitar. Mungkin Bapak Ibu guru juga sudah melakukan itu. Nah ini contoh-contoh kegiatan di mana kita berpihak pada murid. Ya, kita biarkan murid berkembang dengan baik. Nah, nilai-nilai yang berikutnya yaitu mandiri. Kita sebagai guru itu harus mandiri. Mandiri seperti apa? Mengikuti perkembangan terbaru dalam bidang pendidikan. Sekarang tidak ada lagi guru itu aktif ngomong di depan terus-menerus. Yang ada itu siswa yang harus lebih banyak aktif. Kita hanya menuntut siswa kita yang pasif gurunya. Membuat rencana pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik siswa, bisa dengan membuat modul ajar yang kurikulum merdeka sesuai dengan karakter siswa kita. Memberikan umpan balik yang konstruktif pada siswa. Jadi kalau misalkan kita praktek dengan siswa atau pembelajaran, sebaiknya di akhir pembelajaran kita berikan umpan balik. Umpan baliknya yang membangun dengan kata-kata positif agar siswa itu timbul semangat lagi, semangat baru. Membangun komunitas belajar dengan guru lain. Saya yakin juga Bapak Ibu guru sudah melakukan, membuat kombel. Yang berikutnya mencari solusi atas masalah pembelajaran yang dihadapi. Nah ini biasanya banyak sekali masalah-masalah yang kita hadapi. Bisa kita berkolaborasi atau komunikasi dengan rekan sejawat untuk meminta pendapat, saling tukar informasi, mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Nah itu wujud kemandirian. Contoh-contoh yang bisa dilakukan, ini ada, kita bisa mengikuti pelatihan di PMM, ada belajar asesmen praktek. Di sini bisa kolaborasi dengan rekan sejawat. Jadi kebetulan kalau Bu Retno ini sama-sama saya ngajar PKWU, jadi kami sering berkomunikasi dan berkolaborasi gimana caranya memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang selanjutnya mengikuti workshop atau peningkatan kapabilitas. Di situ juga ada pelatihan talent mapping. Talent mapping itu kita pengen tahu kira-kira siswa itu punya bakat minat ke arah mana, supaya kalau siswa saya SMK kan lulus harus mencari kerja, yang punya mencari masa depan, itu talent mappingnya bisa tahu dia mau kuliahnya harus kemana, kerjanya harus di bidang apa. Yang berikutnya, nilai berikutnya adalah kolaboratif. Hal yang bisa dilakukan atau indikatornya, yang pertama melakukan kerjasama dalam pembelajaran, misalkan tim teaching. Kalau di kami di SMK itu ada tim teaching Bapak Ibu. Jadi kami dengan guru produktif itu memberikan pembelajaran itu dalam bentuk tim. Jadi satu tim. Jadi saya bagian mengajarkan apa, nanti guru produktif mengajarkan apa. Yang sudah kami lakukan saat ini itu di siswa APHP itu guru produktif memberikan pembelajaran pembuatan produk. Untuk saya sendiri, saya memberikan pembelajaran bagaimana memasarkan produk dan menentukan harga jualnya. Nah itu tim teaching. Jadi kita berkolaborasi. Yang kedua, berkomunikasi aktif terkait pembelajaran siswa secara terus-menerus. Kadang kita punya siswa yang sama, kita bisa saling bertukar informasi, saling ketergantungan yang positif terhadap seluruh pihak untuk saling percaya dan menghargai. Ini adalah yang bisa dilakukan. Diskusi dengan rekan sejawat, kegiatan MGMP, wujud kolaborasi ya, pembuatan modul ajar bersama-sama, coaching bagi guru lain yaitu pelatihan Canva. Kita bisa mengajari teman kita yang mungkin belum bisa membuat media ajar yang menarik ya, bisa kita ajari kalau memang kita bisa. Salah satunya adalah Canva, salah satu media ajar yang bisa menampilkan hal-hal yang menarik selain video pembelajaran. Yang berikutnya yaitu kerjasama dengan Budi. Ya, kami kerjasama dengan Budi juga untuk kegiatan anak PKL dan magang. Nilai yang berikutnya yaitu inovatif. Seorang guru harus berinovasi terus-menerus ya. Yang pertama yaitu memunculkan ide atau gagasan segar. Jadi ide-ide baru dalam hal pembelajaran. Jadi kira-kira besok di bab saya ini saya mau ngasih pembelajaran apa ya? Yang inovatif, yang kira-kira itu anak-anak nanti senang ketika belajar, nyaman. Jadi materi yang kita sampaikan itu bisa masuk. Yang berikutnya menerapkan metode pembelajaran yang berbeda. Yang berbeda artinya bisa anak-anak kita ajak jalan-jalan untuk belajar. Misalkan ada pembelajaran tentang ekonomi atau tentang kewirausahaan, yuk sama-sama yuk kita ke pasar,
lihat di pasar ada apa, ada penjual bu, ada pembeli bu, di situ ada apa, transaksi pakai apa, pakai uang. Nah di situ juga pembelajaran. Kalau uang itu kamu jajan itu uang 10.000 untuk jajan sekian, itu sudah pembelajaran matematika di situ. Ya misalkan seperti itu. Yang berikutnya, membuat media pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Siswa punya gaya belajar yang berbeda ya bu. Ada auditori, visual sama kinestetik. Nah artinya polanya berbeda. Kita juga bisa membuat pembelajaran yang berbeda. Misalkan kemarin itu ada teman saya yang membuat video pembelajaran dengan animasi. Apalagi untuk anak misalnya untuk anak di bawah, misalkan untuk kelas rendah ya, untuk anak SD, SMP itu cocok sekali pembelajaran dengan animasi. Nah ini hal-hal yang saya lakukan. Saya pernah melakukan kegiatan pasar kaget. Jadi anak-anak saya kasih tugas berjualan di depan kelas. Ada pelatihan membuat es krim walok, juga membuat materi dalam bentuk audio, video yang saya share di YouTube. Jadi anak-anak bisa belajar di rumah. Terus membuat LKPD itu lewat live worksheet. Jadi anak-anak bisa mengerjakan dengan handphone. Jadi karena anak-anak tidak bisa terpisah dari HP, yaitu kita bisa manfaatkan. Reflektif. Ya ini nilai yang terakhir dari kita itu kadang yang kita lupa, bahkan saya sendiri juga sering lupa kadang-kala. Ini saya mau coba untuk biar tidak lupa. Refleksi dengan rekan sejawat. Yang kedua, refleksi oleh kepala sekolah dan ruang kurikulum, yaitu dalam kegiatan observasi dan supervisi. Yang berikutnya, refleksi sebagai bahan pertimbangan itu untuk siswa. Jadi di akhir pembelajaran hendaknya kita melakukan refleksi dengan siswa. Jadi umpan balik. Cah, kira-kira pembelajaran hari ini dengan Bu Retno ada yang kurang mengerti atau mungkin ada yang perlu diperbaiki. Nah itu bentuk refleksi. Jadi kita minta umpan balik ke siswa. Nah ini bentuk-bentuk kegiatannya sudah saya jelaskan tadi. Nah selain nilai, kita juga berperan sebagai guru. Yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua menjadi coach bagi guru lain. Yang ketiga mendorong kolaborasi. Yang keempat mewujudkan kepemimpinan murid. Yang kelima menggerakkan komunitas praktisi. Nah kira-kira pertanyaannya, apakah sudah diterapkan di sekolah? Pastinya sudah ya, sudah ya. Nah salah satunya yaitu P5, pasti semuanya sudah menerapkannya di sekolah, yaitu baca sendiri pastinya sudah diterapkan. Kalau di SD mungkin di hari Sabtu, SMP mungkin di hari apa kemudian kalau P5-nya? P5-nya itu hari Kamis dan ya Kamis, hari Kamis. Kalau SD biasanya di hari Sabtu. Anak saya itu biasanya kalau SD P5 di hari Sabtu. Terus kalau SMK itu biasanya satu semester itu bisa 2 kali sampai 3 kali. Nah kita akan bahas tentang ilusi kontrol. Judulnya ilusi. Ilusi adalah sesuatu hal yang abstrak. Kontrol, kita sebagai guru kadang secara tidak sadar itu mempunyai kontrol atau kendali terhadap murid yang menurut kita tuh kadang pasti berhasil, tapi belum tentu ya. Kontrol adalah kecenderungan untuk melebihkan kemampuan untuk mengendalikan sesuatu. Nah itu instingnya manusia ya. Jadi kita sebagai orang tua kadang juga kontrol penuh terhadap anak kita. Kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh itu, kamu harus ini, kamu harus itu. Menurut kita anak-anak oke lah mengikuti, tapi besok pasti diulangi lagi. Ya berarti kontrol kita terhadap anak itu salah caranya. Miskonsepsi tentang teori kontrol, yaitu yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kadang-kadang kita melihat, kamu nanti besok harus masuk tepat waktu ya, bangunnya jangan kesiangan ya. Kira-kira kalau seperti itu mungkin menurut kita, ilusi kita atau khayalan kita, anak itu akan oke. Tapi belum tentu, besok pasti akan dilakukan lagi. Ya, itu jadi seperti itu. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah ini saya setuju. Jadi kalau kita memberikan penguatan positif terhadap anak, itu akan bermanfaat secara efektif dan bermanfaat untuk anak. Misalkan contoh, anak sering terlambat masuk di kelas. Misalkan kita ini,
bangunnya jangan kesiangan, misalkan seperti itu. Saatnya jam ke-7 dimulai. It's time to begin the 7th lesson. Misalkan kita coba dengan cara yang berbeda. Kamu kok terlambat masuk ke kelas, kenapa? Alasannya apa? Nah, kita tanya dulu, kita gali dulu, kita kuatkan dulu bahwa apa yang dia lakukan itu tidak benar atau salah. Setelah itu baru kita arahkan ke yang positif. Nah, itu bisa. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Betul sekali. Kadang kita merasa nuwoni, aku lebih tua, berarti kamu harus manut sama aku. Nah, biasanya seperti itu ya. Tapi tidak seperti itu juga. Kadang-kala orang muda zaman sekarang tuh lebih benar. Kadang-kala orang tua malah lebih banyak salah. Makanya kalau lebaran ya betul, wong tua akeh salah, itu betul. Betul, kadang-kala betul. Jadi kita jangan merasa egois bahwa yang muda itu selalu salah. Kadang-kala bisa jadi yang tua itu yang banyak salah, gitu ya. Stimulus adalah peristiwa yang terjadi baik di luar maupun di dalam tubuh manusia. Stimulus, jadi kita stimulus, kita bahasanya itu dirangsang, distimulus. Respon adalah perubahan yang disebabkan oleh adanya stimulus. Jadi setelah kita rangsang, kita ganti ya mungkin ya, itu akan muncul respon. Sekarang posisi kontrol. Nah, ada 5 posisi kontrol restitusi yang ada di sekolah yang mungkin secara kita tidak sadari itu kita lakukan. Yang pertama yaitu penghukum. Gambarnya hakim menghukum anak, jadi selalu memberikan hukuman. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Nah, jadi membuat orang yang bersalah itu semakin merasa bersalah. Yang berikutnya sebagai teman. Yang berikutnya sebagai pemantau. Yang terakhir adalah manajer. Ini 5 posisi kontrol yang secara tidak sadar mungkin pernah kita lakukan. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ada kasus yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini sering terjadi dengan murid saya di SMK. Kalau hari Senin itu disuruh upacara, pasti ada saja yang tidak membawa dasi, yang tidak membawa topi, yang kaos kakinya tidak sesuai dengan yang ada di sekolah. Itu sudah sering. Kalau kita sebagai posisi penghukum, itu akan ada kalimat seperti ini: patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Jadi dihukum siswa yang bersalah itu. Kalau kita sebagai pembuat rasa bersalah, biasanya kita akan berkata seperti ini: berapa kali guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa loh sama kamu. Nah, itu biar orangnya merasa bersalah. Yang berikutnya sebagai teman, ayolah yang tertib, buat bu guru bangga ya, kali ini nggak apa-apa deh, tapi besok-besok jangan dilakukan lagi ya, ini yang kamu lakukan kan salah. Yang berikutnya sebagai pemantau, kamu sudah melanggar loh, apa peraturan dan konsekuensinya. Kalau kita sebagai posisi manajer, kita tanya terlebih dahulu. Yang paling baik itu ya posisi sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan kesalahan ini? Nah, di situ anak akan menyadari, dia akan mencari tahu, oh iya, ini kan hari Senin, harus upacara. Apa yang kurang dari saya? Apa yang salah dari saya? Dan besok apa yang harus saya perbaiki? Nah, ini 5 posisi kontrol. Ada banyak sekali. Saya ambil contoh yang sebagai manajer. Di situ guru akan melakukan apa? Kalau kita sebagai manajer melihat siswanya tidak memakai atribut lengkap ketika upacara, kita akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa kesalahanmu? Kenapa kamu berbuat seperti itu? Nah, itu. Terus guru juga akan berkata, apa yang kita yakini? Kemarin kita sudah membuat keyakinan kelas kan, kita kembalikan lagi. Terus hasilnya itu menguatkan pribadi. Kamu sudah melanggar keyakinan kelas yang kita sepakati. Jadi apa yang akan kamu lakukan? Nah, itu. Jadi anak-anak biar menyadari
dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Ini hasilnya. Jadi kalau kita melakukan kontrol seorang manajer, nanti muridnya akan menjadi individu yang positif dalam dunia yang kita harapkan, yaitu dunia yang berkualitas. Nanti jawaban murid bisa seperti ini: bagaimana ya caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Dampaknya terhadap murid, dia akan mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki yang berikutnya. Mungkin alasannya dia, saya lupa bu, belum dicuci bu dasi saya, topi saya hilang bu, dicuri teman. Nah, itu kan kita harus cari tahu dulu. Bukan berarti melihat murid kita salah langsung kita hukum tanpa kita tahu alasannya. Nah, itu adalah sesuatu hal yang salah. Budaya positif. Budaya positif di sekolah memiliki nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid. Budaya positif, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Saya yakin juga Bapak Ibu guru sudah melakukan. Untuk menciptakan budaya positif, tadi sudah saya sampaikan ya, ada posisi kontrol dan keyakinan kelas di 3 institusi nanti akan disampaikan oleh rekan saya. Saya akan membahas tentang disiplin positif. Makna dari disiplin positif dari bahasa Latin disiplina, yang artinya adalah belajar. Dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Ya. Nah, teori motivasi perilaku manusia, ada motivasi eksternal, ada internal. Motivasi eksternal, kalau kita bicara motivasi itu kan dorongan ya. Dorongan itu bisa berasal dari dalam internal dan dorongan dari eksternal. Kalau eksternal itu tidak akan bertahan lama, tapi kalau internal itu akan bertahan lama. Bisa contohnya seperti ini: untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, itu adalah motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, itu juga motivasi eksternal. Berarti kalau ada hukuman dan ada penghargaan, itu adalah motivasi eksternal. Tapi kalau untuk menghargai diri sendiri, itu adalah motivasi internal. Nilai-nilai kebajikan yang mungkin ini juga sudah kita terapkan di dalam P5. Profil pelajar Pancasila, ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan sebagainya sampai bernalar kritis. Menurut Ibu Primary Yes program, ada toleransi, rasa hormat, mandiri, menghargai, antusias, empati dan sebagainya. Keterampilan hidup, dapat dipercaya, lulus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain. Ini ya. Menurut Bapak Ibu, baik apa tidak jika sebuah peraturan itu dilabeli dengan penghargaan? Artinya ketika kita memberikan peraturan kepada siswa, itu ujung-ujungnya adalah pemberian hadiah. Kira-kira betul apa salah? Salah ya. Jadi nanti anak akan cenderung mengulang-ulang kegiatannya tapi mengharap penghargaan. Kalau seandainya tidak dikasih penghargaan, dia tidak akan melakukannya. Itu maksudnya motivasi eksternal. Nah, dihukum oleh penghargaan. Ini ya, dihukum oleh penghargaan, pengaruhnya itu jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Jadi pengaruhnya itu jangka pendek, jangka panjangnya ya kalau tidak ada penghargaan ya tidak akan dilakukan ya. Penghargaan itu sifatnya itu menghukum, artinya kalau misalkan diberi penghargaan dia melakukan, kalau tidak diberi penghargaan dia tidak akan melakukan. Nah, ini kaitannya dengan keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Kalau di sekolah kita masing-masing pasti sudah menerapkan keyakinan kelas ya. Tentunya saya mau kasih pertanyaan dulu, keyakinan kelas sama peraturan kelas berbeda
berbeda. Kalau mengapa peraturan itu, misalkan ini tadi ya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2, itu berarti peraturan. Menggunakan masker itu peraturan. Terus datang tepat waktu itu juga peraturan. Nah, ini perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Mungkin nanti akan diberi penekanan oleh rekan saya tentang keyakinan kelas. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas yang bisa kita ambil adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, itu peraturannya. Keyakinan kelasnya bisa diganti dengan nilai kebajikan, yaitu menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu peraturan. Keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju yaitu menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan, itu adalah wujud keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu adalah nilai kebajikannya kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran berarti kita menghormati orang lain dan kesabaran. Gunakan masker, itu adalah kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Ini saya sebut aja ya, hampir sama. Ini juga sama. Nah, ini ada hal yang ingin saya sampaikan, bahwa ketika kita berhadapan dengan siswa, kadang kita menganggap itu hukuman atau konsekuensi ya. Nah, ini saya beri contoh. Ada contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan tugas. Kalau itu wujudnya hukumannya contohnya misalkan ya, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Nah, itu berarti hukuman. Guru marah dan murid menjadi takut, itu hukuman. Kamu itu loh, kok iya gak garap tugas piye toh? Nah, itu juga, itu berarti hukuman. Kalau itu wujudnya konsekuensi, nah kita memberikan konsekuensi dari siswa yang tidak mengerjakan tugas. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugasnya saat istirahat, berarti masih diberi kesempatan, walaupun bisa dikerjakan lebih dari 1 kali. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan, itu konsekuensi. Sekarang akan saya membahas kebutuhan dasar manusia. Ini ya, kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia itu dari lahir itu melekat kebutuhan dasar, dan kita semua juga memiliki juga murid-murid kita. Cuman kalau kita menyadari kita punya kebutuhan dasar, kita juga harus menyadari bahwa murid kita juga punya kebutuhan dasar. Nah, ini ada ilustrasi Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Insan Kamil, sedang bingung menghadapi ulah muridnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang dan mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang dengan paksa. Kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Nah, coba kita gali, kita cari tahu. Nah, ini apabila jawaban Doni, saya lapar Bu, karena orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang dari rumah, berarti alasan Doni itu lapar, makanya dia mengambil bekal temannya. Karena orang tuanya tidak membawakan bekal, itu artinya dia memenuhi kebutuhan dasar bertahan hidup. Jadi hidup itu untuk makan apa makan untuk hidup, Bapak Ibu? Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Makan untuk hidup. Nah, itu makanya Doni itu melakukan itu. Dia makan karena ingin bertahan hidup. Karena dia tidak punya makanan, maka dia mengambil bekal temannya. Nah, apabila Doni itu ingin terlihat hebat, jadi dia mengambil bekal temannya, dia kan jadi kelihatan keren. Wah, aku bisa menguasai teman-temanku. Berarti itu Doni ingin memenuhi kebutuhan dasar penguasaan. Dia ingin terlihat seperti, wah, temanku kan takut kalau makanannya saya ambil, paling juga gak berani kalau mengambil lagi. Nah, itu penguasaan. Terus yang ketiga, Doni itu anaknya iseng. Dia senang melihat ekspresi teman-temannya yang marah kalau makanannya itu diambil. Nah, itu kebutuhan kesenangan. Jadi dia usil anaknya, memang iseng.
Yang berikutnya, apabila Doni senang temannya memperhatikan dia, terus temannya melaporkan tindakannya pada guru, akhirnya gurunya memanggil, terus memperhatikan si Doni, itu berarti Doni itu butuh cinta dan kasih sayang. Mungkin dia, teman-temannya nggak memperhatikan dia kalau dia nggak berbuat seperti itu, dicuekin misalkan. Makanannya saya ambil, kamu Doni, kamu kok gitu, ya itu kan memperhatikan dia. Nah, dia senang. Nah, itu wujud kasih sayang dan rasa ingin diterima. Yang terakhir, Doni merasa bosan dengan bekalnya yang dibawakan oleh ibunya dari rumah. Ya, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Jadi ketika makan bekal bersama, dia ambil makanan satu-satu teman-temannya. Dia kan merasa bebas melakukan itu. Jadi kebutuhan yang ingin dia penuhi itu kebebasan. Nah, kebutuhan dasar manusia yang tadi saya bahas ada 5 ya, seperti yang contohnya tadi ilustrasinya, ada kasih sayang, ada penguasaan, ada kebebasan, kesenangan, dan bertahan hidup. Nah, ini 5 kebutuhan dasar. Ini bisa Bapak Ibu lakukan. Saya ambilkan contoh, bisa diterapkan di rumah, bisa diterapkan di sekolah. Contoh misalkan kebutuhan dasar bertahan hidup di lingkungan rumah, kita yang ibu-ibu ya, itu bisa memberikan makanan yang bergizi, memastikan anak itu tidur cukup, jangan diajak tidur di atas jam 10 malam, apalagi diajak main gadget, game bareng-bareng ya, mabar, kan tidak boleh. Menjaga kebersihan diri, mengajarkan untuk mandi yang bersih, berpakaian yang rapi, dan sebagainya. Penerapannya ini ya, bisa menyiapkan sarapan, membacakan dongeng sebelum tidur, mengajak anak mencuci tangan sebelum makan. Kalau di sekolah, sebagai guru, selain kebutuhan fisik seperti makanan dan tempat yang nyaman, kebutuhan ini juga mencakup rasa aman dan terlindungi, bertahan hidup ya. Penerapan di sekolah, guru dapat menciptakan suasana kelas yang aman dan nyaman, memberikan rasa aman secara emosional dan memastikan kebutuhan dasar siswa terpenuhi. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Contoh di lingkungan rumah, memberikan pelukan, pujian, kata-kata menyemangati, menghabiskan waktu yang berkualitas. Kita sadari bahwa kita sebagai seorang guru itu menghabiskan setengah hari kita, atau mungkin 8 jam lebih kehidupan kita berada di sekolah, mengurusi anaknya orang lain. Ya, benar tidak? Betul ya? Jadi kita kadang lupa bahwa kita di rumah itu juga punya anak yang perlu kita perhatikan. Nah, bisa dengan cara seperti ini, walaupun sifatnya sederhana, tapi itu luar biasa efeknya. Misalkan memeluk anak sebelum tidur. Saya punya anak kecil di rumah itu 2 orang. Yang satu kelas 3 SD, yang satu kelas TKA. Itu tidur masih sama saya semua. Kalau bahasa anak saya masih, kalau tidak dikeloniin bunda gak bisa tidur. Nah, itu sebenarnya wujud kita untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka itu ya, cinta kasih sayang itu. Walaupun cuma dengan dikeloni atau dipeluk sebelum tidur, itu sudah ibaratnya mengisi baterainya. Baterainya nanti penuh lagi, dia besok bisa beraktivitas lagi. Atau lakukan pujian-pujian, berikan hadiah. Itu juga wujud cinta dan kasih sayang. Misalkan kamu luar biasa, hari ini kegiatannya apa di sekolah, gitu. Sedikit tapi bermakna. Yang berikutnya contoh di sekolah, siswa perlu merasa diterima dan dihargai oleh teman-teman dan guru. Penerapannya, guru dapat memfasilitasi kegiatan kelompok. Kenapa kegiatan kelompok? Artinya mereka biar saling berbagi, biar belajar saling menerima satu dan yang lain. Kalau bisa kelompoknya jangan memilih sendiri, diacak. Artinya mereka kan kalau orang SMK tuh suka, bu aku karo bestiku bu, itu tidak bisa. Nanti dia akan selalu dengan itu saja, tidak mengenal teman yang lain, tidak bisa berbagi kasih sayang dengan orang lain. Jadi kelompoknya diacak supaya bisa saling menerima keberagaman. Itu ya. Yang berikutnya penguasaan. Contoh di lingkungan rumah, memberikan tugas sesuai usia, memberikan kesempatan untuk mencoba hal baru. Penerapannya misalkan meminta anak merapikan mainan sendiri. Kalau hari Minggu anak saya yang 8 tahun sama 5 tahun itu pasti saya kasih
dirapikan sendiri. Jadi belajar untuk supaya dia rapi. Mengajarkan anak keterampilan baru seperti menggambar atau menyanyi, menguji usaha anak saat mencoba sesuatu yang baru. Contoh di sekolah yang penguasaan ya, siswa memiliki dorongan untuk merasa kompeten dan mampu. Penerapannya, guru dapat memberikan tugas yang menantang namun realistis, memberikan kesempatan pada siswa untuk menunjukkan kemampuannya dan memberikan umpan balik yang konstruktif, yang membangun. Diberi kesempatan. Kebebasan, contoh di lingkungan rumah, memberikan pilihan, memberikan ruang untuk bereksplorasi dan menghormati pendapat anak. Penerapannya, memberikan pilihan pakaian yang akan dipakai. Yang punya anak-anak perempuan usia 5 tahun pasti sudah mulai memilih ya, saya tidak mau baju ini, saya maunya pink kombinasi biru, saya maunya pink kombinasi coklat. Nah, itu kita berikan pilihan, walaupun mungkin hasilnya tidak sesuai dengan keinginan kita ya, agak aneh gitu, tapi karena kita memberi kebebasan mereka biar bebas memilih. Mendengarkan pendapat anak saat mengambil keputusan keluarga. Contoh di sekolah, siswa membutuhkan ruang untuk mengambil keputusan dan mengeksplorasi ide-ide mereka. Penerapannya, guru dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih tugas. Seperti saya di TITR kemarin di angkatan sebelumnya, saya kasih kesempatan siswa itu untuk menawarkan jasa kelistrikan. Jadi ayo coba Bapak Ibu guru ditawari dan lingkungan rumah ditawari, ada nggak alat elektroniknya itu yang rusak di rumah? Ya akhirnya anak mau. Ada yang memperbaiki kipas angin, ada yang memperbaiki lampu belajar. Jadi mereka, saya tidak memberi melulu harus kipas angin gitu enggak. Kamu mampunya apa? Memperbaiki lampu, oke bisa. Perbaiki kulkas bisa? Bisa Bu, oke jalan. AC bisa? Bisa. Mau? Boleh. Gitu ya, yang terkait dengan jurusan. Yang berikutnya yang terakhir yaitu kesenangan. Contoh di lingkungan rumah yaitu bermain, berkreasi, berinteraksi dengan teman sebaya, dolan. Penerapannya mengajak anak bermain di taman, menyediakan alat-alat bermain yang kreatif, mengajak anak bermain dengan teman-temannya, diajak dolan ke lingkungan tetangga misalkan. Contoh di sekolah, belajar tidak harus selalu serius biar anak tidak takut dan senang. Yang kedua, penerapannya, guru dapat memasukkan unsur yang menyenangkan dalam pembelajaran, seperti ada permainan, ada proyek kreatif, ada ice breaking. Saya pernah melakukan permainan untuk anak-anak itu tebak kata, nah bergilir, jadi berjejer seperti kereta api tebak kata. Nah katanya apa? Katanya itu adalah materi pembelajaran. Seperti itu tuh bisa dilakukan. Oke, itu cukup dari saya. Apa yang saya sampaikan nanti dilanjut oleh rekan saya Ibu Duyana. Terima kasih telah memperhatikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya berikan waktu dan tempat ke Bu Duyana. Mohon silakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Untuk supaya nggak ngantuk ya, yuk kita ice breaking sebentar. Cukup sambil duduk nggak apa-apa. Kita bertepuk-tepuk dulu. Jadi mungkin kalau saya mengatakan tepuk pagi, saya dikasih tepuk 1. Kalau saya bilang tepuk siang, berarti saya dikasih tepuk 2. Kalau saya bilang tepuk malam tepuk sore, saya dikasih tepuk 3. Tapi ketika saya mengatakan tepuk malam, berarti setengah tepukan. Kalau setengah tepukan berarti kan tidak terdengar karena malam waktunya tidur. Yuk, kayaknya kita supaya nggak ngantuk ya Bapak Ibu. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk siang, tepuk malam. Sekali lagi, tepuk pagi,
Tepuk sore, tepuk malam. Oke, ya, terima kasih. Baik, saya melanjutkan ya paparan atau yang sudah disampaikan oleh CGW 1 tadi, rekan saya yaitu Bu Sri Astuti. Saya melanjutkan diseminasi budaya positif di SMP Negeri 3 Wirosari, Kabupaten Grobogan, di mana tempat saya bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para guru-guru hebat, guru-guru semangat. Ya, mari kita belajar bersama untuk berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Mungkin tadi sudah diperkenalkan di awal, jadi saya skip saja. Kebetulan karena kami berkolaborasi dengan 2 CGP sehingga saya skip saja sudah. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kodrat yang tertempel atau yang melekat pada jiwa seorang anak yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam kita tidak bisa merubah. Seperti yang dicontohkan tadi oleh rekan saya, diibaratkan seorang guru adalah petani, murid-murid kita adalah tanamannya. Misalnya kita menanam padi, sehingga kita tidak bisa merubah padi menjadi kemudian tumbuhnya menjadi jagung, tidak bisa. Kita hanya bisa menuntun, membimbing mereka, menjadi fasilitator mereka supaya padi itu tumbuh dengan baik, jadi hasilnya itu baik. Tujuan diseminasi kali ini yaitu 1. Menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Jadi kita usahakan murid itu dalam datang ke sekolah atau belajar, mereka itu merasa tidak ada keterpaksaan. Jadi ada di dalam dirinya itu ada jiwa merdeka. Mungkin seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya, kalau di zaman dulu, di zamannya kita benar-benar bahkan ketemu guru aja benar-benar takut, lemunduk-munduk tenanan, ya kan? Tetapi beda dengan murid-murid sekarang. Mereka dengan beraninya menatap guru. Kalau di zaman kita menatap guru aja takut, seperti itu. Oleh karena itu, biarkan mereka seperti itu, tapi kita hanya bisa menuntunnya dalam artian biar juga mereka senang. Bahwa datang ke sekolah itu menyenangkan, seperti itu. Kedua, yaitu menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Kita mungkin bisa membudayakan positif di lingkungan sekolah mungkin dengan hal yang kecil saja. Misalnya bertemu dengan guru, menyapa, salaman, atau kitanya sendiri juga menemui mereka itu dengan wajah ceria. Jadi tidak menakutkan. Kemudian meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal apa yang akan kita tanamkan ke siswa-siswa kita? Contohnya, salah satunya misalnya nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai bertanggung jawab. Ya, itu bisa kita tanamkan, atau komitmen, itu kita bisa tanamkan. Itu tujuan dari diseminasi kali ini. Latar belakang dari diseminasi kali ini yaitu murid tidak suka peraturan, karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka mereka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Ya,
Jadi biasanya itu murid akan takut, terutama kalau melihat saya, karena saya kebetulan guru BK, jadi mereka itu benar-benar yang dia di dalam pikiran mereka bahwa ketika saya harus menghadap Bu Ana itu karena saya melakukan kesalahan. Itu yang sedang saya tanamkan, bahwa saya bukan eksekutor sekolah, saya bukan polisi sekolah. Sehingga saya juga berusaha untuk membuat ruangan saya itu nyaman. Saya sedang menata ulang ruangan saya supaya mereka itu senang datang ke BK, bukan karena dikirim oleh guru-guru lain.